Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabah wal kitabata lil qira'ah wal qira'ah lil 'ilmiyah wal 'ilmiyah lil 'ammah. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, Asatiz wal Ustazat, yang saya sayangi, saya banggakan adik-adik semuanya. Tak dapat saya sebut nama kita semua satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim. Namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada adik-adik, ibu dan bapak semuanya. Bapak ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah berkumpul kita di lapangan ini. Sebelum kita mulai tausiah singkat kita, adik-adik, ibu dan bapak, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita insya Allah, dan Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, amin. Allahumma amin. Adik-adik, ibu dan bapak yang saya sayangi karena Allah, durasi waktu saya tidak lama. Tadi saya dengar ya 30 sampai 45 menit. Ya lebih cepat ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Adik-adik yang kakak sayangi karena Allah, mumpung belum panas, kakak ingin menyampaikan hal yang singkat saja. Saya ingin menyampaikan hal yang singkat saja, namun bisa kita bawa pulang di momentum kita yang hari ini. Ibu, bapak, dan adik-adik yang saya sayangi karena Allah, begini. Saya ingin membuka satu persepsi kita tentang bagaimana kehidupan Rasulullah dan bagaimana adik-adik semuanya supaya bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupannya pribadi, dan tentu saya akan kaitkan dengan momentum halal bihalal. Adik-adik yang kakak sayangi karena Allah, jadi begini, ya. Coba saya jawab ya. Usia berapa Rasulullah SAW kakeknya meninggal dunia? Usia berapa? 6 tahun. Usia berapa? Coba. Rasulullah ketika lahir bapaknya udah nggak ada. Lahir dari Siti Aminah. Waktu Siti Aminah melahirkan Rasulullah, air susunya nggak ada. Akhirnya datang Halimatus Sa'diyah pergi jalan kaki ke kota Mekah dari kota Taif. Jadi adik-adik, ibu dan bapak, dan Halimatus Sa'diyah itu jalan kaki dari kota Taif ke kota Mekah. Taif ke Mekah, Taif ke Mekah, itu jalan kaki 2 bulan berturut-turut loh. Karena Halimatus Sa'diyah bukan orang Mekah, tapi Halimatus Sa'diyah orang Taif. Jalan kaki dari Taif ke Mekah ingin menyusui Muhammad. Dan waktu itu Aminah bilang, aku nggak ada air susu nih, tolong susui anakku. Akhirnya Rasul dibawa oleh Halimatus Sa'diyah jalan kaki ke kota Taif dan disusui selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dikembalikan lagi ke kota Mekah. Aminah, aku telah selesai menyusui Muhammad, ini aku kembalikan lagi kepada engkau, tapi jujur wahai Aminah, aku masih rindu dengan Muhammad, boleh nggak nambah kontrak susuannya itu 2 tahun lagi? Bayangin. Akhirnya dibawa balik lagi ke kota Taif 2 tahun lagi. Jadi kalau ada kita dengar ceramah ustaz-ustazah selama ini, Rasul dengan Siti Aminah 6 tahun, itu keliru. Sebenarnya Rasul dengan Halimatus Sa'diyah 4 tahun, dan setelah itu dengan Siti Aminah 2 tahun. Jadi Rasul lebih lama dengan ibu susunya dibanding ibu kandungnya. Bayangkan, lahir bapak nggak ada, pas lahir air susu nggak ada. Coba adik-adik, anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya lebih besar dibanding anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Coba saya tanya, waktu lahir bapak ada? Ada. ASI dapat?
Dapat. Allah nggak kasih ke Rasulullah, Allah kasih ke adik-adik semuanya. Bapak tak ada, sudahlah bapak tak ada, tak pula mendapatkan air ASI dari ibunya. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, coba kita bayangkan. Buat orang tua yang ada di sini, coba kita bayangkan. Lahir, hamil, suami nggak ada. Waktu lahir, air susu nggak ada. Anak masih bayi, dibawa oleh orang 2 tahun. Apa rasanya coba? Luar biasa. Luar biasa, dibawa oleh Halimatu Sa'diyah 4 tahun. Jadi dengan Siti Aminah cuma 2 tahun. 2 tahun balik ke Siti Aminah, meninggal Siti Aminah, berpindah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Karena kakek-kakek cuma 2 tahun Rasul dengan Abdul Muthalib. Jadi kalau ada di rumah tuh kakek-kakek, enggak lama lagi gitu. Enggak ya. 2 tahun cuma dengan Abdul Muthalib. Akhirnya coba hitung, umur 8 tahun kan, sampai umur 8 tahun dengan Abdul Muthalib. Coba hitung, 8, 9, 10, 11, 12. Dari umur 8 tahun dia pindah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Bayangin, dia oper-oper. Halimatu Sa'diyah umur 4 tahun pindah ke Siti Aminah, 6 tahun pindah ke Abdul Muthalib, usia 8 tahun pindah pula ke Abu Thalib. 8 sampai 12 tahun Rasul nggak ngapa-ngapain. 8 sampai 12 tahun Rasul nggak ngapa-ngapain. Rasul cuman dia di kota Mekah aja. Tapi usia 12 tahun Rasul diajak oleh Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Adik-adik, ibu dan bapak, umur 12 tahun Rasul berdagang dengan Abu Thalib ke negeri Syam. Umur 12 tahun Rasul berdagang dengan Abu Thalib ke negeri Syam. Itu bukan Rasul jualan di kedai, bukan. Tapi umur 12 tahun itu Rasul berdagang ke negeri Syam, dia berdagang 4 negara. Jadi 12 tahun Rasul itu udah jadi eksportir terkenal, pedagang antar negara. Bayangkan. Adik-adik umur 12 tahun ngapain? Main Mobile Legend. Rasul umur 12 tahun udah jadi eksportir terkenal, pedagang antar negara. Coba, usia berapa tahun Rasul nikah dengan Khadijah? Usia berapa? 25. Khadijah waktu itu usia berapa? 40. Berarti Khadijah dapat berondong manis. Oke, tadi kerja pertama usia berapa deh? 12. Nikah usia berapa? Coba jawab. Berarti berapa tahun dia kerja baru dia nikah? Hah? 13 tahun dia kerja. Ini maaf, ketika 13 tahun dia kerja, istri pertamanya adalah Khadijah. Itu dia sanggup memberikan mas kawin untuk istrinya Khadijah sebanyak 100 ekor unta plus 2 kilogram emas. Bayangkan. Siapa yang berani cakap Rasulullah itu miskin? Nah, itu tidak paham sejarah itu. Muhammad itu kaya, sukses dunianya, mantap akhiratnya. Mas kawinnya aja 100 ekor unta. Terakhir saya umroh kemarin, saya dengar harga unta paling kurus waktu itu di kota Madinah adalah 80 juta. 80 juta kali 100, 800 juta. 1 kilogram emas katakan 1,1 miliar. Kali 2, 2,2 miliar. Tambah 800 juta, 3 miliar 25 tahun. Luar biasa. Apa yang pengen saya ceritakan di sini? Bahwa ternyata betul ibu, bapak, adik-adik, bahwa Rasul pernah bersabda, al-mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Siapa dia mukmin yang kuat? Mukmin yang seimbang dunia dan akhiratnya. Sekarang ibu, bapak, adik-adik, kita ini masalah. Giliran dia hafal Quran, mantap akhiratnya, hafal Quran, hafal hadis, hafal 30 juz, dia di masjid aja, dunianya ketinggalan. Itu problem anak muda kita. Giliran dia jadi orang sukses, jadi manajer, jadi direktur, jadi orang sukses, nggak ketemu hidungnya di masjid, nggak imbang. Ada yang mantap dunia ya, akhiratnya bocor. Ada yang akhiratnya mantap, tapi dia tinggalkan di dunia. Salah dalam agama Islam. Adik-adik, kakak pengen pesan, kalau pengen sukses kayak Rasulullah, mantap dunianya, keren akhiratnya, caranya adalah genggam dunia, tapi nggak boleh cinta dunia. Kejar dunia, tapi nggak boleh tekuk lutut sama dunia. Karena kenapa? Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran akan membawa kepada kekafiran. Adik-adik, yuk kita pengen sukses seperti Rasulullah. Pengen? Nih, saya sampaikan sebelum saya kasih tahu kuncinya. 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga. Ini saya berusaha mengimbangkan sejarah.
Karena izin Bapak Ibu, sejarah itu banyak dipotong-potong. Kita dilihat Rasulullah itu yang susah-susahnya aja. Kita ngelihat bahwa Rasulullah itu pernah sukses pada masanya. Nih, 10 sahabat, ini kita berubah mindset dan persepsi adik-adik. 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, itu semuanya orang yang mantap dunianya, keren akhiratnya. Nih ya, saya kasih gambaran satu saja. Suatu ketika Rasul pengen perang ke Tabuk, Madinah Tabuk. Apa kata Rasul kepada sahabat? Sahabat, saya pengen perang ke Tabuk. Siapa di antara kalian yang pengen sedekah? Dengar Abu Bakar adik-adik, Muhammad perlu bantuan. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Dia ambil isi kantongnya adik-adik. Isi apa? Isi kantongnya. Dia sedekah. Rasul, kamu kan pengen perang dengan 30 orang pasukan ke Tabuk. Dia ambil isi kantongnya, Bu. Dia kasihkan kepada Rasulullah. Dia kasihkan kepada Rasulullah. Ini sedekahku katanya. Berapa? 4.000 dirham. 4.000 dirham saya konversi ke rupiah. Harga sekarang itu 4,7 miliar. Isi kantongnya, Bu. Dah lama setelah itu datang Utsman bin Affan. Kamu nyumbang berapa, Umar? Aku nyumbang 4.000 dirham. Oke, kata Utsman, aku tambah. Aku nyumbang 1.000 dinar. 14,7 miliar. Ini saya mau buka persepsi kita, biar kita tidak, ini anak muda ya, kita semua masih muda ini. Nggak mandang yang susah-susahnya aja gitu loh. Sehingga identik Islam dengan kesusahan, na'udzubillah, tidak. Nggak lama setelah itu apa kata Rasulullah? Ayo, siapa lagi yang pengen nyumbang? Masih perlu rupanya, kata Utsman bin Affan. Dia pulang ke rumahnya ibu-ibu, dia ambil 700 wasak kurma, dia bawa ke rumah Rasulullah. 700 wasak kurma, satu wasak kurma itu 10 kg. 10 kg kali 700, 7.000 kilo. Satu kurma 200.000 aja, ya, itu 1,4 miliar. Ayo, siapa lagi yang mau nyumbang? Utsman bin Affan pulang lagi ke rumahnya. Dia bawa 960 ekor kuda perangnya. 960 ekor kuda perangnya, lengkap dengan baju perangnya, lengkap dengan alat perang kudanya, lengkap dengan baju kudanya. 960 ekor kuda. Rasul ngomong lagi, siapa lagi yang mau nyumbang? Masih kurang rupanya, kata Utsman. Dia pulang ke rumahnya, dia genapkan dengan menambah 60 ekor untanya, 1.000 hewan peliharaannya dia sumbangkan untuk perang Tabuk. Setelah menang, apakah dikembaliin? Tidak. Apa yang pengen kayak kakak sampaikan adik-adik? 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga adalah orang yang sukses dunianya, meninggalnya masuk surga. Pengen? Sukses dunia, meninggal masuk surga. Cuman ada yang dunianya mantap, ada yang pada akhirnya dia mantap dunianya, meninggalnya dia susah. Ada, contoh Khadijah, mantap dunianya, meninggalnya susah. Ada nggak ketika hidup dia mapan, ketika meninggal dia mapan? Banyak. Itulah Utsman bin Affan, itulah Abu Bakar. Jadi apa yang pengen saya sampaikan kepada adik semua di waktu yang singkat ini, itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan di dunia. Yuk kita ambil intisarinya. Kenapa sih mereka, para sahabat dan 10 yang Allah jamin masuk surga, sukses dunianya, mantap akhiratnya? Adik-adik, ibu bapak, orang sukses dunia, mantap akhirat itu ada rumus. Setelah saya baca semua sirah, beberapa sirah Ibnu Hisam, Abu Bakar Al-Jazairi, ya, Al-Utsmani, saya baca semua kitab, saya ambil intisarinya. Kenapa mereka yang sukses dunianya? Adik-adik, ilmu ini dibungkus, dibawa pulang. Satu, mereka punya ciri, mereka punya cara, mereka punya pola supaya dunianya sukses, akhiratnya masuk surga. Satu, mereka adalah orang yang jelas tujuan hidupnya. Al-ghayatul hayah. Mereka adalah adik-adik orang yang jelas tujuan hidupnya. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, jangankan jelas tujuan hidup, kadang-kadang cita-citanya tidak jelas. Saya kadang-kadang nanya sama mahasiswa saya, itu boleh ditanyain, Bu, random aja tanya, coba. Saya tanya sama mahasiswa saya, kamu cita-citanya apa? Tenang, Bu Nela, saya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak jelas. Saya tanya, saya random aja Pak, saya tanya, kamu cita-citanya apa? Jadi pilot, Bu. Kalau nggak bisa, polisi, Bu. Kalau nggak bisa, satpam, Bu. Jauh kali lah cita-citamu itu. Nggak jelas. Kamu cita-cita kamu apa? Loadingnya lama.
Kalau ada yang bicaranya cita-cita, loadingnya lama, hati-hati, siaga satu. Bakal nggak jadi apa-apa. Coba ya, ketika Muhammad Al-Fatih menjatuhkan Konstantinopel, dia udah berpikir dari umur 7 tahun, usia 13 tahun, saya akan menaklukkan Konstantinopel. Jelas. Jadi hati-hati nih. Ya, kadang-kadang nggak jelas tujuan hidupnya. Ini jangankan tujuan hidup, saat itu mau ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu dia mau ngapain. Saya pernah ya jalan dengan teman saya ya. Nel, aku suntuk, oke. Kita jalan-jalan yuk, oke. Ya, saya tutup laptop, ya lah jalan ya. Saya nyetir, dia di samping saya. Bayangin, sampai di simpang SKA, saya tanya, Pak, kita mau kemana nih? Kiri atau kanan? Terserah aja lah, coba. Jangankan matinya, saat itu aja nggak tahu mau ngapain. Ini karakter loh, saya serius loh. Dalam agama Islam kan, fa'idha faraqta fansab. Ketika mengerjakan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Itu mau belok kiri kanan aja nggak tahu. Ini orang nggak jelas nih, hati-hati. Kalau kita begini, kita dalam bahaya ini. Ya, terserah aja lah. Saya arahkanlah ke mall SKA. Saya parkir. Dalam atau di luar nih kita parkirnya nih, mana baiknya aja lah. Sesak napas saya, tapi saya tukang analisa, saya peka dengan kata-kata. Memang saya waktu itu ada trigger, saya dalam keadaan tertekan, kok begini banget ya hidup lo ya gitu ya. Pas masuk tuh ke dalam mall itu, kamu mau cari apa gitu ya, sesama teman nih Bu, kamu mau cari apa gitu ya, ini teman kantor mau cari apa, lihat-lihat aja dulu, nggak aja apa yang kedua. Jangankan matinya mau dibawa kemana, jangankan masa depannya mau dibawanya kemana, saat itu mau ngapain ini nggak tahu. Ini problem, ini karakter. Coba, aman? Kenapa kok gitu kali lihatnya? Cuci mata. Kalau cuci mata mah jelas. Nah, aku suntuk, yuk cuci mata, jelas. Ini kan belok kiri atau belok kanan, kemana nih mau dicuci nih? Pakai deterjen apa nih? Pening kepalanya. Itu problem. Jadi adik-adik, saya mohon maaf. Orang sukses dunianya itu jelas tujuan hidupnya. Ini cita-citanya aja loadingnya lama. Nanti boleh dites nih ibu-ibu. Kalau lama dia ditanya loading cita-citanya, itu dalam bahaya adik-adik. Karena orang yang sukses itu cita-citanya jelas, dia pengen jadi apa jelas, no garansi. Itulah yang dinamakan dengan doa. Visi dan misi dalam agama Islam itu doa. Maka nanti nyampe rumah adik-adik, PR ya. PR adik-adik. Nyampe rumah ambil kertas, ambil pena. Tulis. Ya, saya umur segini pengen tamat SMU, umur segini saya pengen tamat S1, umur segini saya pengen kerja, umur segini pengen nikah, usia segini pengen nikah lagi, misalnya 2 kali gitu kan ya. Kemudian usia segini saya umrohkan orang tua, usia segini saya pengen hajikan orang tua, usia segini saya nggak pengen mikirin dunia, usia segini saya hafal Quran. Jelas gitu loh. Karena kenapa? Karena sesuatu yang jelas seperti ada map dia sampai ke tujuan. Kalau nggak jelas nggak bisa. Masa hidup kayak air mengalir? Pede pula tuh. Tenang Nel, hidup nih nggak usah ribet ya. Di mana air mengalir di situ kita. Saya bilang kalau tersangkut gimana? Iya juga ya kata dia. Nggak ada cerita. Kalau teman-teman saya pernah ngomong, Nel, take it easy aja lah. Hidup ini santai aja lah. Hidup ini cuma sekali. Nikmatilah. Saya bilang, justru hidup cuma sekali. Maka hidup ini harus untuk Allah. Karena dia cuma sekali. Justru hidup ini cuma sekali, maka kita harus serius dalam hidup karena momentumnya cuma sekali. Jadi bukan hidup ini cuma sekali, main Mobile Legends aja lah, nggak gitu ceritanya besti, besti, nggak gitu. Saya sering kan digitu-gituin teman saya ya. Nah, hidup ini cuma sekali, santai apa hidup nih? Justru cuma sekali lah, maka hidup ini harus serius. Ini momentum. Maka adik-adik yang saya sayangi karena Allah, yuk nanti malam ambil pena, ambil kertas, catat kita pengennya ngapain. Ya kita pengennya ngapain gitu. Pengen tamat kuliah usia berapa? Pengen ya apapun lah, catat. Ya, misalnya saya catat proposal hidup per 10 tahun. Ya. Di usia 43 tahun nanti, saya udah catat semua. Apapun proposal hidup udah catat. Karena dengan mencatat atau menunjukkan kita di usia segitu, berarti tanda kita berbaik sangka kepada Allah. Hati-hati ya, nanti kalau ditanya, apa cita-citanya? Semua cita-cita, kemarin saya di sekolah mana yang ngisi acara ya. Kebetulan ada kayak door prize gitu ya. Semua cita-cita, polisi. Saya kepo, kenapa ada 10 orang maju, cita-citanya jadi polisi semua. Ternyata nggak tahu kami ontek aja. Ilah, polisi semua nih cita-citanya gitu. Nah jadi hati-hati. Oke, yang kedua, cara supaya kita bisa sukses dunianya, mantap akhiratnya.
selesaikan orang dalamnya. Maksudnya apa? Adik-adik, ini kakak mau sampaikan, kakak bongkar satu hal. Pertama, mantapkan cita-citanya. Yang kedua, cari orang dalamnya Allah. Maksudnya apa Kak Nela? Nih. Kan katanya mau sukses sekarang nih, pertama nggak perlu pinter, yang kedua nggak perlu tes-tesan, yang paling sakti itu orang dalam katanya. Yuk kita pakai gaya itu, kita cari orang dalamnya Allah. Siapa? Orang tua. Apa maksudnya orang tua Kak Nela? Ridallah, ridal walidain, suhtullah, suhtil walidain. Kalau Allah kalau orang tua ridha, maka Allah akan ridha. Kalau orang tua murka, maka Allah akan murka. Kita mencari ridhonya Allah susah. Yuk kita cari orang dalamnya, adalah orang tua. Kalau orang tuanya ridho, maka Allah akan ridho. Kalau dia murka, Allah akan murka. Mencari Allah susah, tak nampak, ibadah susah. Maka kita cari orang dalamnya. Kita kejar keridhoan orang tua, supaya Allah ridho dengan kita. Karena gini konsepnya adik-adik. Kemarin ada teman yang nanya sama saya. Ya teman seusia saya lah. Dia nanya gini, Nel, ya, saya pengen sukses lah dunia saya. Saya tanya biasanya tuh, kamu pengen suksesnya VVIP atau biasa, regular? VVIP lah Nel. Oke. Kamu pengennya suksesnya jalan tol atau jalan biasa? Jalan tol lah Nel, kata dia. Oke. Saya punya satu kunci. Bagaimana kamu bisa sukses VIP jalan tol? Gimana caranya Nel? Satu. Saya bilang cuma satu caranya. Senangkan hati orang tuamu, maka dunia akan di tanganmu. Itu bukan saya yang ngomong adik-adik, yang ngomong itu Allah. Senangkan hati orang tuamu, maka dunia akan di tanganmu. Ridho mereka, ridho Allah. Kalau Allah sudah sayang, apa yang Allah kasih sama kita? Kalau Allah sudah sayang sama kita adik-adik, semua akan dikasih sama kita. Kalau Allah sudah sayang. Nih, orang tua adik-adik di rumah, itu sayang dengan anak-anaknya usia 3 tahun. Tuh kalau adik-adik sakit dulu usia 3 tahun, dia tengok anaknya sakit. Itu dia akan ngomong, ya Allah pindahkan sakitnya ke aku ya Allah. Pindahkan sakitnya ke aku. Kalau aku yang sakit, aku bisa berobat. Tapi kalau dia yang sakit, dia nggak ngerti cara ngomong dengan dokter. Saking sayangnya dia sama adik-adik semuanya. Tapi kalau usia 5 tahun, anaknya minta HP, dia kasih nggak? Dia nggak kasih. Kenapa? Dia sayang, tapi nggak cocok buat anaknya. Kalau Allah udah sayang, semua yang kita minta, Allah kasih. Cuman kadang-kadang nggak Allah kasih karena nggak cocok buat kita. Jadi senangkan hati orang tuamu, maka dunia akan di tanganmu. Kalau menengok muka kita, orang tua kita stres, air matanya jatuh ke dalam, maka sengsara dunia kita adik-adik. Saya mau sampaikan, senangkan hati orang tua kita, maka dunia akan menjadi milik kita. Saya mau sampaikan satu hal. Manusia, ini boleh ditanya nanti sama Bapak Ibu Guru. Manusia yang paling mudah dibahagiakan itu adalah orang tua. Apakah mudah membahagiakan istri? Payah. Apakah mudah membahagiakan suami? Susah. Apakah mudah membahagiakan sahabat? Susah. Apakah mudah membahagiakan teman-teman? Payah. Manusia yang paling gampang dibahagiakan di dunia ini adalah orang tua. Kalau nggak percaya nanti coba tes. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua coba tes. Nanti nyampe ke rumah, bagi orang tuanya masih hidup, belikan mereka stick sirloin barbecue pakai mayones sedikit. Impor. Tambah pula topping black pepper. Bungkus. Kasih sama dia. Ma, ini ada sirloin stick barbecue plus mayones, Ma. Toppingnya biar mantap rasanya, tambah black pepper sedikit, Ma. Apa kata dia? Tak mau mama ini dona. Terus letakkan tuh stick. Letakkan. Pergi keluar. Cari salah lauk. Cari salah lauk. Atau cari goreng ubi. Kalau enggak inilah Ma. Oh kalau ini mantap nih. Coba bayangkan. Segampang itu membahagiakan mereka. Tapi na'udzubillah banyak anak tak paham. Jadi manusia yang paling gampang dibahagiakan di dunia ini adalah orang tua. Membuat orang tua senyum tuh gampangnya luar biasa. Apa kabar, Ma? Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Nah, duduk dekat dia sedikit. Selesai. Kalau dia sudah senang, Allah akan sayang. Segampang itu loh. Adik-adik, hati-hati. Saya punya teman kemarin. Saya punya beberapa menit lagi ya. Sedikit lagi ya. Saya punya teman kemarin. Dia ngomong, ini terjadi waktu Ramadan sebelum waktu COVID. Nah,
Kata kamu harus bakti kepada orang tua. Kata kamu harus taat kepada orang tua biar kita bisa sukses. Ini fakta kecilnya Bapak Ibu. Dia bilang, aku nggak ada bakti dengan orang tua dong. Naik jabatan juga aku nyok. Aku nggak ada baik-baik dengan orang tua ya. Aman-aman aja hidupku nyok. Saya bilang, hati-hati kamu dalam istidroj. Orang kalau maksiat nikmat banyak, maksiat nikmat banyak, itu tandanya istidroj. Innallaha yastamiru nikmat ilal ma'asi. Allah akan berikan nikmat bagi orang yang maksiat hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Hati-hati. Hati-hati, nikmat banyak tapi melawan dengan orang tua. Nikmat banyak, nggak berbakti kepada orang tua, Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Nauzubillah, rupanya betul nauzubillah. Saya doakan semoga kehidupannya lebih baik. Setelah Syawal, dia pemutusan hubungan kerja, pemutusan karyawan. Nauzubillah. Jadi hati-hati, hormati kedua orang tua dan kejar ridhonya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Ya, ini saya nggak tahu nih udah kelewatan waktunya itu gimana Pak. Yang ketiga, adik-adik. Siapa orang dalamnya Allah yang selanjutnya? Nih, orang dalamnya Allah yang tanpa adik-adik sadari adalah mereka yang di depan ini. Guru-guru kita, ini orang dalamnya Allah. Saya mau sampaikan begini adik-adik. Suatu ketika, ini ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu waktu mau belajar dengan Imam Maliki, itu nggak sanggup dia menengok muka Imam Malik. Imam Syafi'i itu di Mekah, Imam Maliki itu di Madinah. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i mau datang ke kota Madinah, ingin belajar dengan Imam Maliki, dia mengambil memorandum atau surat rekomendasi dari gubernur kota Mekah, disampaikan kepada gubernur kota Madinah. Gubernur kota Madinah yang menghubungkan kepada Imam Malik. Setiap belajar dengan Imam Malik sampai di depan rumahnya, kemudian dia menunduk aja ketakutan. Tak sanggup dia menengok muka Imam Malik, saking dia sangat menghormati gurunya. Maka ketika suatu ketika Imam Syafi'i bertanya dengan Imam Malik, apa caranya supaya ini otak saya bisa nangkap, supaya pikiran saya bisa terbuka? Apa kata Imam Malik? Hormati guru. Sepintar apapun, kalau tak hormati guru, maka nanti akan jatuh pada masanya. Nauzubillah. Ini maaf, penelitian menyebutkan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang biasa-biasa saja tapi punya akhlak yang luar biasa. Saya lebih baik jadi orang yang bodoh tapi rajin dan menghormati guru daripada orang pintar tapi malas dan tidak menghormati guru. Adik-adik yang saya sayangi karena Allah, dan ini orang yang paling tulus di dunia ini juga cuma dua. Apakah suami tulus? Enggak. Kok ketawa ibu-ibu, semangat ibu-ibu apa? Apakah seorang istri tulus? Enggak juga. Enggak, susah mencarinya, susah sekali mencari ketulusan. Apakah, nih adik-adik maaf, izin saya, mohon maaf. Kita kan punya teman-teman nih, saya ingat nih anak-anak Uni, SMP, itu kan punya soulmate ya, apa namanya? Bestie dia. Dia punya bestie ya kan. Nih saya seriusan ini ya. Bestie teman-teman itu, soulmate itu 20-30 tahun lagi, kalau teman-teman jadi orang yang sukses, dia belum tentu senang. Ini boleh disimpan yang saya cakap hari ini. Teman-teman kita, sukses kita, belum tentu dia senang di masa yang akan datang. Tapi kok langsung betul belum 20 tahun menelitinya. Tapi maaf, guru-guru yang ada di depan ini, sukses adik-adik, nggak akan ada mereka iri. Mereka akan ngomongin, itu dulu muridku tuh. Itu dulu muridku. Kami, saya mewakili guru-guru, tidak akan pernah merasa iri kalau teman-teman lebih sukses dibanding kami. Maka kalau ada yang ngomong sama saya, semoga anak saya seperti ustazah, semoga anak saya sukses seperti ustazah. Tidak, semoga anak ibu lebih hebat dibanding saya. Karena kenapa? Karena guru itu jauh menginginkan muridnya lebih hebat dibanding dia. Kalau orang yang setulus mereka di depan ini, teman-teman sakiti hatinya, patutlah masa depan kita kelam. Patut. Orang tulus kita sakiti hatinya. Nauzubillah. Maka kenapa? Saya udah banyak bukti Bapak Ibu. Saya ngajar di S2. Banyak guru-guru saya yang menjadi mahasiswa S2 saya. Tapi ketika perkenalan, mereka bilang lantang, oh itu Dokter Nela tuh siswa saya. Oh itu Dokter Nela tuh murid saya. Mereka dengan
bangganya mengatakan, walaupun saat ini saya dosennya, saya sekarang pengajian di masjid, guru SD saya sekarang banyak yang ketua majelis taklim, itu saya paling gak mau. Kalau kayak gitu saya nggak datang lagi gitu saya. Ketua majelis taklimnya guru saya, mengajarkan dulu saya Al-Fatihah, yang mengajarkan dulu saya Qul Huwallahu Ahad, yang mengajarkan saya dulu baca Quran mulai dari alif bata. Sekarang oke, saya ustazah, tapi beliau tetap guru saya, karena beliau ketua majelis taklim, Bu. Diambilnya air tuh ada letaknya di atas meja saya, tercekik-cekik saya ceramah. Nggak bisa saya, ibu guru saya, ibu jangan lagi naruh air ini, orang lain aja. Nggak kamu ustazah saya, nggak, Bu, ini guru saya. Sebegitu dia tidak akan, dia bangganya ketika santrinya itu lebih sukses atau menjadi guru dia pada masanya. Ini adik-adik, orang yang setulus guru, kalau kita sakit ya hatinya, itu patutlah hidup kita nih sengsara. Maka saya mau sampaikan kepada adik-adik, serius banget, hormatilah orang tua, hormatilah guru, karena kesuksesan kita kadang bergantung kepada doa mereka. Kita bisa apa sih? Doa mereka. Jadi kalau nengok kita, mereka senang, mereka happy, mereka bahagia, itu akan terekam sampai nanti kita dewasa. Oke? Ya, yang lalu biarlah berlalu, yang masih merasa nakal-nakal berubahlah, sampai gurunya nanti ngomong, oh dulu dia nakal, tapi dia berubah setelah itu. Insya Allah. Baik, demikian dari saya, Bapak Ibu, nanti kepanjangan pula. Pas ditanya apa ceramah ustazah tadi, enggak jelas dong, penting bunga-bunga jilbabnya, itu pula nanti. Kadang-kadang saya ceramah sore-sore, mak saya itu pulanglah dari pengajian, Pak. Nyampe depan rumah ketemu, Bu. Saya tanya, dari mana, Mak? Habis pengajian, Nak. Nela dari mana? Habis ngisi kajian, Mak. Apa ceramah Ustaz tadi, Mak? Nggak jelas, Bapak, nak penting ganteng Ustaznya. Itu aja dia ingat lagi. Kadang-kadang saya tanya besok-besoknya, apa ceramah Ustaz tadi, Mak? Pokoknya mantap lah. Isinya apa? Mantap lah pokoknya. Isinya apa? Itulah. Pokoknya mantap. Daripada nanti adik-adik ditanya sama guru, apa ceramah Ustazah tadi? Pokok mantap. Lebih baik saya selesai aja. Semoga ada manfaat. Mohon maaf lahir dan batin, tentukan tujuan hidupnya, perjelas umurnya, pengen jadi apa di usia berapa, selesaikan urusan dengan orang tua, supaya Allah ridho kepada kita, hormati mereka yang tulus ini, boleh nanti 20 tahun lagi, kalau umur saya panjang, buktikan apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman 20 tahun lagi, lebih hebat dibanding mereka, tidak akan mereka protes, mereka bakal senang, mereka bakal bangga. Mereka bakal bangga. Kalau orang yang setulus mereka, teman-teman sakiti, teman-teman gak hormati, teman-teman gak santun, wajarlah alam semesta tak berpihak kepada kita. Baik, demikian, semoga ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.